ada tandingan. Ya, tidak ada makhluk atau zat lain yang kita berikan ketaatan kita kepadanya, hanya kepada Allah semata. Wa antum ta'lamun, sementara kalian mengetahui. Maka Allah berikan kepada kita perintah larangan, tidak boleh mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, agar kita lebih jelas bagaimana kesyirikan itu bentuknya. Kesyirikan itu bentuknya ada dua. Ada kesyirikan yang jelas, zahir, nampak. Contoh apa? Menyembelih. Menyembelih itu ibadah bukan? Ibadah. Tapi ketika sembelihan itu bukan untuk Allah, itu ibadah atau tidak? Tidak ibadah. Dia kesyirikan. Kalau ada nanti pembebasan lahan, ya, di SEMA kalau bahasa awak, maka perbuatan itu kita sembelih kambing misalnya atau kerbau, lalu kepalanya kita hadiahkan untuk penghuni itu. Ini kesyirikan yang nampak. Yang kedua, bernazar bukan atas nama Allah. Kesyirikan itu zahir. Berdoa selain kepada Allah, doa adalah ibadah. Tapi kita minta kepada si Allah dan fulan, kepada makhluk-makhluknya yang lain, itu zahir, nampak kesyirikan. Dan masih banyak contoh-contoh yang lain. Baik, yang kedua kesyirikan yang samar. Apa? Samar. Dia tidak nampak. Dia seperti benar, tapi itu kesyirikan. Inilah yang dijelaskan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Dia mengatakan al-andad huwa syirku. Al-andad pada ayat itu adalah kesyirikan. Akhfa min dabibin namli ala safati sauda. Kata beliau, kesyirikan yang kedua, kesyirikan yang samar ini, kata beliau, dia lebih samar dari jejak semut yang lewat di atas batu hitam di tengah malam. Nampak? Semut halus. Di kesyirikan yang dijelaskan oleh Ibnu Abbas ini lebih halus dari jejak semut yang berjalan di batu hitam. Fi zulmatil lail, dalam kegelapan malam. Ini tolong kita perhatikan betul. Seperti apa kesyirikan yang samar ini? Wa huwa an taqul, Ibnu Abbas mencontohkan apa contoh syirik yang samar ini. Syirik yang lebih samar, lebih halus dari jejak semut di batu hitam di kegelapan malam. Kata beliau begini, wallahi wa hayatuka ya fulan, demi Allah dan demi hidupmu wahai fulan. Kata-kata dan wa hayati. Wa yaqul kadzalik laula kalb hadza la atana al-lusus al-bariyah. Misalnya begini ucapan seorang, kalaulah tidak karena seekor hewan yang ada di rumah saya ini. Biasanya yang menjaga itu apa? Naam, kalbun. Kalaulah tidak karena hewan ini yang menjaga rumah saya, maka rumah saya sudah dibobol oleh pencuri. Ini kesyirikan. Kata Ibnu Abbas, ini syirik yang samar itu. Contoh berikutnya kata beliau, walau lal batta fid dari la atal lusus. Kalaulah tidak karena angsa-angsa ini yang ada di sekitar rumah saya, maka rumah saya sudah dibobol maling. Angsa kan kalau banyak dia nampak orang lari dia, bersuara dia. Wa qaulur rajul li sahibihi, ma sya Allah wa syi'ta. Ma sya Allah wa syi'ta. Atas kehendak Allah dan kehendakmu, atas kemauan Allah dan kemauanmu, atas keinginan Allah dan keinginanmu. Wa qaulur rajul laula Allah wa fulan, kalaulah tidak karena Allah dan fulan. Nah, kata Ibnu Abbas, contoh seperti ini syirik samar yang halus. Dia kelihatan bukan syirik, tapi ketika seseorang mengatakan kalaulah tidak karena Allah dan kamu, kalau misalnya nanti kita dibantu oleh seseorang dalam kesulitan hidup, kita dibantu, dipinjamkan uang misalnya, dipinjamkan kendaraan, lalu setelah selesai hajat kita katakan kepadanya, kalaulah tidak karena Allah dan kamu, wahai saudaraku, maka aku tidak bisa membayar hutangku. Kata Ibnu Abbas, inilah kesyirikan yang lebih samar dari jejak semut yang ada yang lewat di batu hitam di tengah malam. Kenapa demikian kaum muslimin? Karena ucapannya itu menyamakan makhluk dengan Allah. Itu dia, tak boleh.
Makanya waw di dalam bahasa Arab itu ya dan bahasa kitanya itu mengikuti wawul ataf, dia menyetarakan dia. Maka kalau dalam bahasa Arab disebut dengan agar tidak memiliki unsur kesyirikan, maka katakan laulallah summa anta summa fulan. Katakan kalaulah tidak karena Allah kemudian atas pertolonganmu. Kalau nanti Bapak Ibu semua diberikan kesempatan untuk mengucapkan ucapan terima kasih kepada orang-orang yang telah berjasa mungkin di sebuah lembaga pendidikan misalnya nih, ucapkan selamat ya, alhamdulillah banyak kegiatan kita yang terlaksana, bangunan cepat berdiri, tidak ada kesulitan yang berarti. Kalaulah tidak karena Allah kemudian bantuan bapak-bapak ibu semua, maka ini tidaklah mudah untuk diselesaikan. Ini benar. Tapi kalau kita katakan kalaulah tidak karena Allah dan bapak-bapak ibu semua, di situ mengandung makna yang menyetarakan Allah dan makhluknya. Ini kesyirikan. Paham ya? Ini jangan sampai kita salah. Jangan sampai kita salah berucap. Karena di situ kata Ibnu Abbas bukan sembarangan, turjumanil Quran, habrul ummah. Ya, dia penerjemahnya Al-Quran, lautan ilmu umat ini. Dia mendapatkan doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Nabi mendoakan beliau, jadikan dia faqih dalam agamanya dan ajarkan dia ilmu ta'wil ay tafsir. Dia mengatakan seperti itu. Maka di dalam hadis disebutkan ni'mal qaum antum laula annakum tunannidun. Sebaik-baik kaum itu kalian semuanya orang-orang beriman. Kalau tidak kalian mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang beriman kepada Allah itu mulia, sebaik-baik umat. Tapi ketika kesyirikan dilakukan, maka derajatnya turun. Maka katakanlah ya masya Allah thumma sya'a fulan dan seterusnya. Oleh itu kaum muslimin kaum muslimat rahimakumullah, di antara nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, Nabi menyebutkan innallaha amara Yahya ibn Zakaria, ya, di antara yang Allah perintahkan kepada Yahya ibn Zakaria, di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan ayyamur bani Israil ayyamalu bihinna, memerintahkan Yahya kemudian Bani Israil untuk mengamalkan nasihat ini. Di antara 5 nasihat itu salah satunya adalah an ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah, jangan kalian mensyirikkannya dengan satu apapun. Coba lihat nasihat ini kaum muslimin. Allah beritakan kepada Yahya ibn Zakaria agar melakukan 5 hal dan agar dilakukan oleh kaum Bani Israel. Di antaranya adalah an ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Ya, maka bisa kita lihat bahwa seorang muslim harus sadar bahwa kehidupan yang Allah ciptakan, ya, kehidupan yang Allah berikan kepada kita di atas dunia ini adalah untuk satu tujuan yang agung, yaitu menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana ayat yang sering kita baca, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Baik. Lalu kemudian Nabi SAW melanjutkan perumpamaan orang yang musyrikkan Allah itu kaum muslimin adalah seperti seseorang yang membeli budak. Kalau biasanya budak itu dikuasai oleh tuannya, ya enggak? Budak itu dibeli, kemudian dikuasai oleh tuannya dia. Apa mau tuan pasti ikut. Itu yang namanya budak kepada tuan. Dibelinya dengan hartanya. Lalu kemudian dia bekerja bukan untuk tuannya, tapi bekerja untuk orang lain. Bagaimana perasaan tuannya itu? Bisa dibayangkan tak? Seseorang budak dibeli oleh tuannya, dia berharap mengabdi kepadanya. Tuan yang memberikan ya perhatian, kebutuhan ditanggung oleh tuan. Tapi budak yang dibelinya ini dia tidak menyembah atau tidak mengabdi kepada tuan yang menanggungnya. Apakah tuannya senang? Apakah tuannya bahagia dengan sikap budaknya itu? Maka di sini Nabi mengatakan, "Annallaha khalaqakum." Allah yang menciptakan kalian. Wa razaqakum, Allah yang memberi rezeki kepada kalian. Fa'buduhu, kata Nabi. Sembahlah Allah semata. Wa la tusyriku bihi syai'an, dan jangan kalian syirikkan Allah dengan satu apapun. Jadi kita ini harus sadar. Allah ciptakan kita tidak memiliki apa-apa. Lalu terlahir dalam keadaan lemah. Allah berikan kepada kita kekuatan, Allah berikan kepada kita banyak nikmat, Allah berikan kepada kita rezeki yang sangat luar biasa.
Lalu setelah kita balik, setelah kita kuat, setelah kita kaya, setelah kita memiliki kehebatan, lalu kita sembah selain kepada Allah. Lupa kita siapa zat yang memberikan itu semua kepada kita. Maka Allah murka kepada orang yang seperti ini. Makanya di antara bentuk kesalahan orang-orang musyrikin, annahum la yamtathiluna li awamirillah ta'ala. Mereka tidak melakukan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat contoh-contoh di dalam Al-Qur'anul Karim sebagaimana Allah gambarkan kisah-kisah para nabinya. Yang pertama, kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, di mana dia menghadapi seorang raja yang bernama Namrud. Ya, kemudian Ibrahim alaihissalam yang menyebutkan di dalam dakwahnya agar menyembah Allah semata, tidak boleh memalingkan ibadah selain kepada Allah. Maka di sini Allah gambarkan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, di antaranya adalah ayat Allah di dalam surah Al-Baqarah 258. Allah katakan, alam tara ilal ladzi hajja Ibrahim fi rabbih. Tidakkah kalian melihat orang-orang yang menentang Ibrahim dalam urusan Rabbnya? An atahu Allahul mulk. Ketika Allah memberikan kepadanya kekuasaan, kerajaan. Idz qala Ibrahim. Ingatlah ketika Ibrahim berkata, ini dakwah Ibrahim, dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam. Rabbiyalladzi yuhyi wa yumit. Rabbkulah yang menghidupkan dan yang mematikan. Yang menghidupkan dan mematikan adalah Rabbku, kata Ibrahim. Itu yang kusembah. Maka raja tadi mengatakan qala. Ini bentuk pembangkangannya, bentuk perlawanan Namrud kepada dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam. Qala ana uhyi wa umit. Namrud tidak mau. Saya yang menghidupkan dan saya pula yang mematikan.